Hai, Assalamualaikum. Hayeviu is back. Kali ini Hayeviu akan membahas alur cerita film Papillon. Film ini diadopsi dari kisah nyata yang menceritakan tentang perjuangan para napi untuk kabur dari penjara yang super ketat. Mereka melakukan berbagai cara untuk kabur dari penjara, namun usaha mereka selalu gagal. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita cek recap filmnya. Film ini diawali dengan latar pada tahun 1931 di Paris. Kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Henry yang telah berhasil membobol berangkas yang berisi berlian. Ternyata dia adalah seorang anggota gangster yang dipimpin oleh seseorang yang bernama John. Ternyata Henry mengambil sedikit berlian yang ia curi sebelum diberikan kepada John untuk biaya hidupnya. Namun sialnya dia ketahuan oleh teman gengnya yang lain dan dilaporkan ke bosnya. Karena hal tersebut, Henry pun dijebak sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan. Dan tadi sangka Henry pun mendapat hukuman penjara seumur hidup. Karena dulu Perancis melakukan ekspansi kekuasaan kepada Amerika, maka para tahanan dari Perancis akan diasingkan di sebuah pulau terpencil dan menjadi pekerja selama masa tahanan mereka. Setelah habis masa tahanan, para napi akan dikirim ke Amerika dan mereka tidak diakui lagi oleh Perancis. Saat pengiriman para napi ke pulau terpencil, Henry bertemu dengan seseorang yang bernama Julot, yang mana dia juga mempunyai niat yang sama dengan Henry, yaitu kabur dari penjara. Di kapal, Henry juga bertemu dengan orang kaya yang bernama Louis. Lalu Henry menawarkan dirinya untuk melindungi Louis dengan imbalan Louis harus membiayai rencana kabur Henry dari penjara. Awalnya, tawaran Henry ditolak karena Louis yakin istrinya akan mengajukan banding dan membebaskannya. Namun setelah melihat tahanan kaya lainnya yang dibunuh di dalam penjara, dia langsung berubah pikiran dan menyetujui tawaran Henry. Sesampainya di pulau, Junot berniat akan kabur sendiri dengan berpura-pura mencederai kakinya sendiri. Dia melakukan hal itu agar bisa lari setelah dia diobati. Penjara ini terletak di suatu pulau terpencil yang mempunyai penjagaan yang sangat ketat. Tak hanya itu, kepala sipir di sini mempunyai aturan bagi napi yang kabur. Jika ketahuan kabur sekali, maka akan diisolasi sendiri di sebuah penjara di Pulau Saint Joseph. Di sini seorang napi akan terganggu mentalnya karena kesendirian. Bagi yang ketahuan kabur 2 kali, maka akan diisolasi 5 tahun dan setelah itu akan dipindahkan ke Pulau Iblis dan ditinggalkan sampai mati. Lalu bagi napi yang membunuh sipir, maka akan dihukum penggal. Di penjara, Louis mengalami banyak masalah. Ternyata ada sipir yang dendam kepadanya. Karena adik si sipir itu sempat bekerja sama dengan Louis, namun kini adiknya itu masuk penjara. Dan akibatnya Louis dan Henry ditempatkan di Route Zero yang mana pekerjaan di sana sangat berat. Di Route Zero, Henry bertemu dengan seorang mantan pelaut yang bernama Selior. Mereka berdua pun bercerita tentang rencana kabur dengan menggunakan perahu yang bisa didapatkan dari seorang pelaut yang telah membawa wanita penghibur ke pulau tersebut. Pada akhirnya mereka setuju dengan bayaran untuk satu perahu. Bukan hanya dari sipir, Louis juga menjadi incaran banyak napi yang ingin mengambil uang yang ia bawa. Tetapi Henry berhasil melindungi Louis walaupun harus babak belur. Setelah itu, Julot tampak dibawa ke atas untuk disaksikan semua napi. Rencana Julot kala itu melukai kakinya untuk kabur telah berhasil. Tetapi setelah beberapa hari dia tertangkap oleh sipir dan dibawa ke alat penggal karena dia sempat membunuh salah seorang sipir yang akan menangkapnya. Karena aturan yang berlaku di sana, Junot pun dieksekusi di depan para napi yang lain. Setelah itu, Henry dan Louis disuruh untuk membuang mayat Junot. Saat membawa mayat Junot, Louis mulai trauma dengan kejadian tadi. Dia pun terhenti dan malah dicambuk oleh sipir di sana. Lalu Henry yang tidak terima Louis dicambuk, dia memukul sipir itu dengan batu hingga pingsan dan langsung melarikan diri. Henry pun langsung pergi menemui si pelaut yang tadi. Tetapi karena Henry tidak membawa uang, dia tidak bisa mendapatkan perahu. Dan akhirnya dia ditangkap kembali dan dibawa kembali ke penjara. Karena pelariannya yang gagal ini, Henry pun dipindahkan ke Pulau Saint Joseph selama 2 tahun. Kalau di penjara biasa, napi masih bisa saling berinteraksi satu sama lain. Tetapi di Pulau Saint Joseph ini, napi akan dipenjara sendiri dan makanan pun hanya diberi kuah saja.
Setelah beberapa hari di sana, Henry didatangi oleh sipir yang ia pukul kepalanya kala itu. Dan si sipir itu ternyata datang untuk membalas pukulan Henry. Dan terlihat Henry sudah sangat pasrah menerima pukulan demi pukulan. Walaupun sendirian di penjara, tetapi tak disangka ada orang yang mengirimkan kelapa untuk dimakan secara diam-diam. Ternyata kelapa itu dari Louis. Tetapi setelah berkali-kali berhasil, kiriman buah kelapa itu pun ketahuan dan kabarnya telah sampai ke kepala sipir. Lalu dia datang ke dalam penjara Henry. Awalnya, kepala sipir bertanya secara baik-baik tentang siapa yang mengirim kelapa untuk Henry. Namun Henry tidak mau memberitahunya. Karena hal itu, jatah makan Henry pun dikurangi. Setelah beberapa hari, Henry pun terlihat sudah sangat tidak berdaya. Kepala sipir pun datang lagi dan mengira mental Henry sudah hancur dan akan memberitahu siapakah orang yang mengirimnya kelapa. Tetapi ternyata Henry tetap tidak mau memberitahunya meski telah disogok dengan sup daging. Kepala sipir yang terlihat kesal langsung menambah hukumannya dengan cara menjadikan ruang tahanan sangat gelap. Semakin beratlah penderitaan Henry. Oleh karena itu, Henry berhalusinasi bertemu dengan pacarnya dan Louis, dan juga dia ingat kampung halamannya. Singkat cerita, 2 tahun pun berlalu dengan segala penderitaan yang dialami Henry. Di sisi lain, ternyata Louis telah gagal melakukan banding dan istrinya malah menikah dengan pengacaranya. Tetapi sekarang Louis menjadi sekretaris kepala sipir dan dia sekarang mempunyai akses kunci gerbang dan seluruh penjara. Louis yang mengetahui Henry baru keluar dari isolasi, dia langsung menghampirinya di rumah sakit penjara. Ia meminta maaf kepada Henry yang tatapannya kosong seperti orang yang kena mental. Sorry. Namun ternyata Henry hanya berpura-pura terkena mental agar dia tidak dicurigai dan dianggap tidak perlu dikhawatirkan lagi. Mereka pun mengobrol dan Louis memberitahu Henry bahwa akan ada nonton film bersama yang diadakan oleh kepala sipir. Dan itu adalah kesempatan bagus untuk melarikan diri. Di rumah sakit, Henry juga mengajak Matured, yaitu salah satu pasien di sana untuk mengikuti rencananya. Lalu mereka pun bersepakat untuk mendapatkan perahu dengan bantuan Selior, dan Selior pun menyetujuinya. Lalu Louis memberikan kunci untuk membuka pintu rumah sakit setelah Henry berhasil mencampurkan obat tidur kepada para penjaga. Obat tidur ini dikumpulkan saat Henry berpura-pura terkena mental. Waktu acara nonton bareng pun tiba. Di sini mereka menjalankan tugasnya masing-masing. Awalnya rencana ini berjalan mulus, lalu mereka pun keluar dari rumah sakit karena para penjaga telah tepar karena obat tidur. Namun di tengah rencana, hujan deras pun turun yang membuat semua orang yang menonton bubar. Ditambah lagi aliran listrik di penjara padam, dan hal ini menjadi kesempatan Henry dan yang lainnya. Namun sayang, kaki Louis patah karena terjatuh menuruni tembok tinggi, yang mana itu akan menghambat pelarian mereka. Sesampainya di hutan, mereka dihampiri oleh para bandit yang ternyata merekalah yang memiliki perahu. Lalu Louis memberikan uang terakhirnya untuk menebus perahu. Singkat cerita, mereka pun berhasil kabur menggunakan perahu, walaupun perahu tersebut ternyata malah bocor di tengah perjalanan. Hal tersebut membuat mereka putus asa. Di sini Selior merasa kesal karena menganggap Louis adalah beban karena cedera di kakinya itu, dan dia meminta kepada Henry untuk meninggalkannya. Namun Henry menolaknya. Selior pun semakin marah ketika ada badai yang akan datang. Lalu Selior berniat untuk membunuh Louis. Namun tak disangka malah Seliorlah yang terbunuh. Sekarang mereka tinggal bertiga, dan karena badai yang besar, akhirnya perahu mereka pun tenggelam. Tidak tahu berapa lama mereka terombang-ambing di lautan, tetapi tiba-tiba saja Henry terbangun di sebuah gubuk di suatu pulau yang warganya masih serba tradisional. Ternyata mereka telah terdampar di pesisir Kolombia dan seorang biarawati telah menyelamatkan mereka. Biarawati tersebut tahu bahwa mereka adalah tahanan yang kabur. Dia berjanji tidak akan memberitahu keberadaan mereka asalkan mau bertobat. Setelah itu, Henry mengajak Louis untuk pergi ke tempat yang lebih aman. Namun karena kakinya masih cedera, dia menganggap bahwa disinilah tempat yang paling aman. Henry juga mengajak Matured pergi, tetapi Matured juga bilang bahwa tempat inilah yang paling baik untuk mereka tinggali. Tak lama, Henry pun pergi sendirian, dan di tengah perjalanan, dia melihat ada sipir yang terlihat sedang mencari mereka. Karena masih peduli, Henry kembali lagi untuk memberitahu Louis dan Matured. Namun sayang, sesampainya di sana, Matured sudah tertembak dan dia berusaha membawa pergi Louis. Tetapi pada akhirnya mereka tertangkap juga.
Oleh karena itu, mereka akan mendapatkan strike kedua, yaitu diisolasi di Saint Joseph selama 5 tahun, dan setelah itu akan dikirim ke Pulau Iblis. Singkat cerita, Henry sudah diisolasi selama 5 tahun, dan dia langsung dikirimkan ke Pulau Iblis. Ternyata di sana ada Louis yang telah lebih dulu berada di Pulau Iblis. Suasana di Pulau Iblis ini sangatlah mencekam, yang akan membuat para tahanan stres. Tidak ada harapan di sini, para tahanan tinggal hanya menunggu ajal menjemput. Di sini Henry tidak menyerah, dia masih ingin tetap bebas dari penjara dan akan tetap berusaha kabur. Henry yang mantan seorang angkatan laut memprediksi gelombang yang menuju daerah luar yang mana itu akan membawanya keluar dari pulau itu jika berada di atas rakit. Walaupun kemungkinan selamat sangat besar, tetapi Louis menolak untuk ikut Henry. Louis bilang dia sudah betah di Pulau Iblis, dan akhirnya mereka pun berpisah. Dengan haru, Henry berjabat tangan dan memeluk Louis untuk terakhir kalinya. Lalu Henry pun melompat dari atas ke lautan dan berada di atas rakit. Singkat cerita, pada tahun 1969, Henry telah menjadi warga bebas dan tinggal di Venezuela. Dia nekat pergi ke Perancis untuk memberikan kisahnya ke penerbit buku. Dia ingin kisahnya itu diketahui oleh banyak orang. Akhirnya, jadilah buku tentang kisahnya dan menjadi film yang kita simak sekarang. Film pun tamat. Naluri seorang manusia memang ingin bebas. Begitupun Henry yang tak henti berjuang untuk melarikan diri, walaupun sering tertangkap kembali. Pokoknya, mental Henry ini adalah mental baja. Terima kasih ya udah nonton HiView. Terus dukung channel ini agar bisa berkembang dan bersemangat lagi merecap film-film seru lainnya untuk kalian. Wassalamualaikum.